Kalau kalimat hajar pukul itu memang saya klarifikasi kan memang hajar. Hajar tuh hukum jamin rakyat. Ajar. Ajar hukum jamin rakyat. Aku sedih banget. Anjing banget gua anjing. Oke, sebelum kita marah-marah, seperti biasa langkah baiknya kita cari dulu bukti-bukti. Kalau orang ini tuh pantas nggak sih kita maki-maki gitu. Jadi bakal ada dua pembahasan antara Agus sedih. Aduh anjing. Antara Agus sedih dan pengacaranya si Farhat Abbas ini. Gue tuh cuma pengen ngedukasi gitu ya. Kemungkinan kita punya perasaan yang sama gitu, keresahan yang sama. Dan ya intinya jangan lupa tonton sampai habis biar tahu poin-poin penting, oke? Oke, kita langsung aja. Kalau lu belum tahu kasus ini silahkan cari aja. Beritanya udah banyak. Yang mau gue bahas cuma rangkuman poin-poin pentingnya aja. Di sini ada beberapa poin penting yang gue tulis di note. Jadi gue bakal bahas itu. Terus ini tuh gua rangkum dari keterangan Denny Sumargo di podcastnya Om Deddy. Dalam artian Denny Sumargo ini yang menengahi kasus ini ya. Kasus antara Teh Novi dan Agus, sedih banget ini. Di sini di channelnya Om Deddy, Densu tuh ngejelasin kronologinya lumayan singkat, padat dan jelas. Dan gua rangkum gitu. Jadi gua ngerangkumnya dari video ini nih, dari channelnya Om Deddy Kolbuzir. Terus di situ gua ambil kesimpulan dan di sini gua bakal terangin gitu untuk mengedukasi juga. Jadi kita tuh marah-marah tuh ada alasannya gitu kenapa marah. Ya karena pastinya karena tolol gitu ya kan. Apalagi cok. Jadi buat kalian yang mau nonton silahkan langsung ke channelnya Om Deddy aja, ada di sini linknya. Oke, di video Om Deddy ini Densu tuh ngejelasin kronologi singkatnya kalau Teh Novi itu ngehubungin Densu buat bawa si Agus ke podcastnya Densu biar dibikinin donasi gitulah. Terus Densu kayak mikir bisa nggak ya, oh coba aja deh gitu, karena mungkin niatnya buat nolong aja ya kan, ya kasihan gitu karena ya berpikir positif pada waktu itu gitu. Terus ditolonglah si Agus ini kayak dibikinin video gitu di podcast Curhat Bang itu di channelnya Densu. Kalau nggak salah sih Agus sama istrinya. Terus di deskripsi video itu tuh berisi keterangan donasi gitu yang ditransfer langsung ke rekening pribadi si Agusnya. Oke, kita tahan dulu di sini. Mari kita telusuri videonya. Tapi nggak perlu gua record nontonnya ya. Soalnya kayak kemarin kena klaim gitu, kena klaim hak cipta. Jadi ya kita lihat deskripsinya aja terus baca komentarnya. Ini dia videonya. Ini judulnya di channelnya Denny Sumargo, oke? Isi deskripsinya adalah terima kasih untuk penonton setia Curhat Bang yang sudah berdonasi untuk kesembuhan Pak Agus. Alhamdulillah dari info yang didapat sudah terkumpul mencapai kurang lebih 1,5 miliar. Semoga bisa membantu Pak Agus untuk kesembuhannya. Penonton Curhat Bang emang gak kaleng-kaleng. Itulah deskripsinya, kemungkinan karena udah ditutup donasinya, jadi info rekeningnya tuh udah nggak ada, atau mungkin gue nggak tahu sih, intinya sih ditaruh di deskripsi cara donasinya, terus duitnya itu ditransfer langsung ke rekeningnya si Agus ini. Kita lihat isi komentarnya ya. Yang setuju mata pelaku dipindahin ke mata korban angkat jempol. Kemungkinan ini komentar di awal-awal ya, jadi masih pada ngebelain Agus gitu. Yang sepakat pelaku dihukum berat atas dugaan pasal perencana penganiayaan, like dukungan. Ya ini tuh yang udah lama-lama gitu. Terus ini ada yang donasi lewat Super Thanks YouTube 3.299.000. Terima kasih Papi Bane. Semoga bisa bermanfaat buat Mas Agus dan quote untuk istrinya. Terus kita baca lagi, kita scroll ke bawah. Ada yang donasi 79.000. Terima kasih Mbak Rima Ramadhania karena sudah menjadi orang baik. Niat dia kan ngebantu ya. Dia juga mungkin belum tahu si Agus ini. Terus ada yang 20.000. Maksud gue tuh, lu lihat kan komentar-komentar yang lama ini yang pro ke si Agus. Bahkan ada orang yang kirim duit lewat Super Thanks-nya Kodensu biar bisa bantu si Agus ini. Kalau yang jutaan sih gue sih nggak terlalu mau bahas karena pastinya orang ini ya pastinya baik. Terus ya dia punya duit gitu, dia kaya gitu, dan punya duit lebih mau bantu orang gitu. Makanya bisa bantu nominal sebesar itu gitu. Tapi lu lihat di sini ada yang donasi 80.000, ada yang 20.000. Itu kan cuma orang baik yang punya secuil uang gitu buat pengen ngebantu karena niat baik aja gitu ya kan. Ya gitulah, karena berpikir positif, pengen bantu orang gitu. Sekarang kita lanjutin lagi. Densu jelasin dia ngiranya walaupun ke rekening pribadi si Agus, Yayasan Teh Novi ini bakal ngawasin gitu karena tujuannya tuh buat pengobatan kan, si uang donasi ini buat pengobatan matanya gitu. Singkat cerita, keesokan harinya Teh Novi bilang ke Densu kalau duitnya tuh masuk sekitar 500 juta ke si Agus dan bilang makasih ke Densu gitu. Namun setelah itu
Gue nggak tahu sih ini besoknya atau di hari yang sama, tapi yang pasti kata Densu, Teh Novi hubungin lagi lalu bilang, "Bang, ternyata uang yang masuk itu bukan 500 juta katanya, tapi 1,5 miliar." Di situ Densu kaget kok bisa miskom gitu kan. Terus Teh Novi bilang ke Densu, "Ada yang ditutupin kayaknya, Bang." Nah, disinilah kita lanjutin lagi. Abis itu Densu jadi curiga nih ke si Agus. Singkat cerita, Teh Novi ngedesak si Agus agar ngebuka mutasi rekeningnya, maksudnya biar lihat ini tuh duitnya kemana gitu. Dan diperlihatkan lah di situ, ketahuan lah si Agus ini transfer ke Wawa. Gue nggak tahu si Wawa ini siapa. Intinya dia transfer ke Wawa sekitar 90 juta. Terus ada lagi uang yang dikirim ke istrinya sekitar 250 juta. Terus ada lagi 50 juta dikirim ke saudaranya, keluarga dari ibu si Agus. Pokoknya gitulah. Kita hold lagi di sini. Di sini tuh udah kelihatan kan kalau si Agus ini tolol. Soalnya ini tuh kayak menyalahgunakan uang donasi gitu loh. Karena kan tujuan donasi ini buat pengobatan kan, buat pengobatan, bukan buat bantu-bantu keluarga gitu. Ada yang ke istrinya 250 juta, ke Wawa saudaranya itu berapa, 90 juta lebih. Terus ada yang ke saudara ibunya 50 juta. Cok, itu kan orang donasi kan buat lu berobat gitu, bukan buat dibagi-bagi bantu keluarga lu, buat lu, bukan keluarga lu gitu. Terus si Agus ini juga bilang kalau dia tuh nggak konfirmasi ke Teh Novi soal uang tersebut, maksud digunain buat apa. Kan tolol ya, Teh Novi dan yayasannya kan mau bantuin si Agus buat pengobatan gitu, duitnya malah dipakai buat kirim-kirim ke keluarganya, anjing. Aneh cu. Yang gue tahu sih ada pasalnya loh ini. Kalau lu menyalahgunakan uang donasi itu, kita cari untuk memastikan, oke? Oke, kita cari untuk memastikan. Di sini pasal penyalahgunaan dana donasi. Ini dia pasalnya. Penyalahgunaan dana donasi dapat dijerat dengan hukum pidana, yaitu pasal 372 KUHP. Penyalahgunaan dana donasi dapat dikategorikan sebagai penggelapan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 69 Undang-Undang TPPU, pelaku penyalahgunaan dana donasi dapat dilaporkan langsung meskipun belum dibuktikan tindak pidana asalnya. Selain itu, penyaluran dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal juga dapat dipidanakan. Dalam hal donasi online, donatur hanya dapat meminta pertanggungjawaban kepada penggalang dana. Hal ini karena donatur dan penerima dana tidak memiliki hubungan berlandaskan perjanjian. Untuk mengelola dana donasi dengan transparan dan akuntabel, setiap kegiatan penggalangan dana harus mendapatkan izin. Nah, gue sih nggak tahu ini tuh bisa dijerat pasal atau enggak, karena ini di sini ada pengecualian online gitu dalam hal donasi online. Tapi kayak nggak etis aja gitu, orang tuh ngasih duit buat lu berobat tapi malah dipakai buat, kan kita nggak tahu juga keluarganya dipakai buat apa, cok. 250 juta, 90 juta, 50 juta, berapa tuh? 300 sampai 400 juta anjing. Iya kan? Oke. Itu komentar gua tentang pasal tadi. Gue mau lanjut lagi. Gua agak sedikit lupa sih karena gue cuma nyatet pengantarnya aja. Ntar gue inget-inget dulu. Oh iya, Teh Novi itu minta duitnya itu diamanin dulu ke yayasan kalau nggak salah. Karena kan ada tanggung jawab moral sama orang yang udah donasi gitu kan. Dan gue juga setuju untuk hal ini. Kenapa? Karena Densu juga bilang kalau misalkan nanti Teh Novi yang macem-macem, Densu yang sikat gitu, nggak perlu orang lain. Densu yang sikat karena kan Densu yang mengangkat kasus ini, kasus penyiraman air keras ini gitu. Dan juga ada nama yayasan di situ yang di dalamnya ada Teh Novi gitu. Dan udah ada contohnya juga kok. Siapa ya namanya? Ntar gue cari dulu. Namanya kalau nggak salah Icang Novi. Di sini udah banyak ya berita soal Icang, jadi kalian bisa baca. Pokoknya banyak yang bisa dicari. Jadi kita jangan judge orang dulu gitu. Terus Icang ini diobatin matanya sama Teh Novi itu dikawal terus gitu. Jadi menurut gua track record Teh Novi di sini bagus-bagus aja gitu kan. Terus abis itu Teh Novi itu atas nama yayasan meminta Agus segera ke rumah sakit biar bisa ya diobatin gitu. Karena duitnya kan dipegang yayasan nih. Terus si Agus, ya udah ke rumah sakit nih Mas Agus gitu, biar yayasan tuh bisa ngeluarin duitnya gitu buat berobat, biar enggak lu transfer ke keluarga lu lagi gitu kan. Tapi si Agus ini nggak datang anjing. Disinilah letak masalahnya. Ini sebenarnya si Agus nih mau diobatin apa enggak sih gitu. Terus sekian lama intinya Agus nggak datang ke rumah sakit, duitnya masih di yayasan. Terus tiba-tiba Agus bisa, gua nggak tahu sih pas Agus bisa ngelihat ini duitnya tuh udah ada di Agus apa belum ya. Tapi kita cari Agus bisa melihat, lucu cu. Oke, di sini kita cari Agus bisa melihat lagi TikTok. Momen Agus bisa melihat lagi. Kita tonton. Kita bisa ngelihat kayak gini, saya bisa kayak ngelihat Iya, mata kanan aja. Oh, yang kanan. Ini saya buka nih. Oh, masih bisa ngeliat sekarang, Gus?
Coba. Bajunya warna apa? Bajunya lihat. Baju bapak warna apa? Saya boleh dekat Bapak. Dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Baju Bapak. Hitam ya? Warna hitam luar biasa, subhanallah Gus. Uangmu hilang tapi kau bisa melihat sekarang Gus. Ini lah. Ini uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? Salah. Uang 50.000. Iya, Iya. 50.000 iya. Gue nggak tahu ya medisnya kayak gimana. Apakah yang kayak gini tuh bisa ngelihat lagi? Kalau ngelihat lagi ya alhamdulillah gitu, berarti Mas Agus sembuh gitu, masih bisa sembuh. Kalau udah nggak bisa ya masa sih bisa ngelihat bayangan gitu guys? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Aduh, bingung anjir. Ya intinya kayak gitu lah ya soal si Agus ini. Setelah ini kita lanjut ke hal yang paling seru menurut gua, yaitu adalah Farhat Abbas ya. Jadi cerita singkatnya, Farhat Abbas ini kayak nyeret-nyeret nama Densu gitu ke kasus ini. Kalau Densu tuh belain Teh Novi, memihak ke Teh Novi gitu dari awal kayak gitu-gitu. Terus Densu komen di postingan itu. Gue sih nggak nemu ya videonya. Kemungkinan sih di take down sama Farhat Abbas karena malu juga dia kan. Densu tuh komen tae gitu. Coba kita coba cari dulu ya untuk memastikan. Kita cari dulu Denny Sumargo komen tae. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya siapa itu Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalakannya gimana? Ya, hah? Menyalakannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Ke Novi. Jadi dia bilang ke saya. Itu dia. Terus Denny Sumargo di sini komen kan, bener kan, tae sama emot apa ya, ketawa nangis gitu lah ya, ketawa ngakak. Terus dia ini nggak terima, si Farhat Abbas ini nggak terima dan su komen kayak gitu, kayaknya tae itu kayak kotoran gitu. Terus dia komentar soal komentar itu, dia bikin konten video lagi. Ini dia videonya sebelum didatangin Densu. Kita play. Sebelum didatangin Densu. Kasar, gue hajar lu kalau berani ngomong saya. Ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Itu dia. Jadi gue mau tahan dulu di sini karena ini nanti di poin selanjutnya biar nyambung gitu. Intinya mau hajar Densu karena komentar tersebut, mau gelut lah sama Densu. Terus Densu marah lah ya kan, ditantangin mah. Siapa kali ya cowok cowok gitu. Densu marah. Terus Densu datang ke rumahnya si Farhat Abbas ini. Di sini ini TikToknya Densu. By the way gue nggak login akun di sini jadi gue belum follow. Sorry ya kok Densu. Lalu kita tonton aja di sini. Judul videonya ini kan yang kalian mau. Nih yang ini. Ini kan. Kita play. Iya, bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Saya dulu mau sini bos. Bagaimana klarifikasinya? Ini bos. Gimana? Saya ingin saya rekam ya, Ada apa? supaya sama-sama enak karena saya tidak minum aqua, saya minum Cleo ya. Iya. Mohon maaf. Jadi saya pribadi kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini, Jadi, Bos. kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Gini, Bos. Kan saya sudah bilang dari awal, Farhat itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan, dia kecil, ya kan, udah belasan tahun, puluhan tahun. Nggak mungkin Bos yang pertama bilang mau hajar orang, nggak ada apa-apanya. Percayalah, ya. Apaan sih bapak-bapak ini, Cok? Apaan sih? Ini orang dia bilang mau hajar. Aneh, Cok. Apaan sih, Cok? Komentarnya juga lo lihat. Mana berani Farhat Abbas ngakak banget ya. Tapi kita jangan baca komentar dulu karena bakal leak information gitu. Jadi biar seru kita berurutan bahasnya, oke? Pak, biarkan Farhat bicara. Saya yang mau. Jadi selamat datang di buku kami ini Pak Denny. Jadi
Pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Din ini kan Agus, dan bagi kita Mas Din ini orang baik. Videonya tuh lumayan lama ya, 12 menit. Jadi gua mau mungkin skip dikit atau potong-potong dikit lah ya biar lebih singkat. Ya mungkin karena banyak Mas Din ini ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mengomentar saya tai gitu kan. Jadi saya berpikir kalau saya ngomong tai gitu kan, Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan? Lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain. Ya udah saya pikir, Katanya lu pinter gimana? Lu pikir. ya tapi menurut Pak Denny itu tai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Ya. Tai dalam bahasa Bugis artinya tidak. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Iya. Oke, saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, Bapak sudah tahu kan, kalau orang Makassar dibilang mau hajar pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur kami. Jadi saya mainnya adat sudah. Ya saya juga orang Bugis. Karena kita merasa dibilang tai juga, kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini nih salah bos. Kau gitu. Bukan. Kau Dari tadi, makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada kan saya kirim dari berita itu kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu nih biar orang pintar kan. Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar? Gini, Bos, Tapi gini, kan gini. tapi tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Denny, semua ngejek saya akibat kalimat itu. Lu tahu nggak kenapa lu diejek? Ya enggak, maksudnya Biar lu tahu nggak kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. Ya, saya merasa saya nggak diejek, orang hanya buzzer Ya, aja. kan lu merasa, nggak merasa. Sekarang gini. Apaan sih anjir? Tadi bilang merasa, terus sekarang bilangnya buzzer aja. Apaan sih Cuk? Pengacara tolol ini Cuk. Astaga, gak kuat gue sebenarnya Cuk. Kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin lagi. Sabar, oke? Kita play. Kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengakui itu ada kan? Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Nah, saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu. Betul? Saya ada kan? Sebenarnya nggak ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu ikut campur namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, sekarang dia dikeroyok orang kan? Tenang dulu. Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ enggak kan? Nggak ada. Saya ada intervensi tidak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, Iya. ternyata klien saya juga tuh si Ican itu. Iya. Terus kedua, Novi juga nama si Mas Denny kayak ngerjain aku ngeprank kita gitu. Orang udah Tahu nggak kenapa cancel? Nggak tahu. Karena ada Mas Farhad mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Enggak, kan saya udah Iya. bilang bahwa Mas saya nggak ikut ya. Iya sudah terlambat bos, saya ini yang ngatur biar bagaimana, saya kan juga ada tanggung jawab. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasannya kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Iya. Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya tuh punya LSM namanya Hajar. Mobil saya juga Hajar. Tidak, Hajar itu artinya tidak. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang Hajar, PKI pukul itu artinya pembela kaum lemah. Kita ulang. Tadi menit keberapa ya? Dan kalian semua harus dengerin baik-baik, oke? Kalian semua harus dengerin baik-baik. Tadi kan di video sebelumnya Farhad Abbas bilang, siapa lu nggak takut gua hajar lu gitu. Kita tonton ini.
Nah, sampai mau pukul. Kalau saya sih, Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? kalau saya itu punya LSM namanya hajar. Mobil saya juga hajar. Tidak, Hajar itu artinya tidak. hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKL pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Saya tadi betul-betul Sudah Mas, sudah. Nggak ada rasa emosional, nggak apa-apa, X. Nggak ada emosional karena saya pikir kan ini rumah saya memuliakan setiap orang datang di rumah kita. Terima kasih. Iya. Jadi saya nggak ada. Kalau kalimat hajar pukul itu memang saya klarifikasi karena memang hajar. Hajar tuh hukum jamin rakyat. Ajar hukum jamin rakyat. Anjing. Ajar hukum jamin rakyat, PKL, pembela kaum lemah. PKL itu maksudnya pukul, pembela kaum lemah. Ajar hukum jamin rakyat. Kayak bocil cari alasan pas ditantangin terus takut gitu, kayak bocil cari alasan, Cuk. Udah itu aja. Terus yang berikutnya jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak ya. Ya karena Mas yang itu, yang Saya hanya membantu mediasi. Udah itu aja. Oke. Ya. Tapi sekarang masih membantu mediasi sekarang. Saya nggak tahu. Saya cuma mau selesaikan masalah saya hari ini aja. Oke, itu dia videonya. Jadi kita sudah menemukan bukti-bukti. Terus kita tonton dulu video setelahnya yang tadi kita post itu. Tadi kan sebelumnya, yang sebelum didantangin tuh bilang, ajar siapa lu, nggak takut. Ini video setelahnya. Sudah didatangi Densu banyak ngeles dan muka pucat. teman-teman wartawan, wah Densu gini-gini nantang berantem. Pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu. Emang zaman purbakala. Nah, kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu. Nah, itu dia video setelahnya. Terus yang gua inget tuh ada video juga, itu kan video cuma 45 detik loh. Ada video juga dia ngomongin soal cincin. Nanti kan kalau saya pakai cincin diajar ya dia gimana gitu, bonyok juga gitu. Terus di sini gua mau bacain komentar. Ini yang seru, ini yang seru. Mana berani Farhat Abbas ngakak banget. Ajar hukum jamin rakyat. Hukum jamin rakyat anjing. Terus di sini ada yang lucu juga. Si Olip said, gak apa-apa berantem kan demi kebenaran. Iya. Isunya kan cadel ya, Ci Olip kan cadel ya, nggak bisa ngomong R. Terus di sini WKWK saya minum Cleo. Memang top BA Cleo satu ini. Ya, Cleo mantap. Jangan lupa minum Cleo, oke? Farhat F-nya apa? Balasan. Fuck. Fuck katanya anjing. saya tidak minum Aqua, saya minum Cleo. Cleo mantap. Sempet-sempetnya saya tidak minum Aqua, saya minum Cleo. Ya juga sih anjir. Terus disingkirin gitu biar nggak satu frame sama brand itu kan. Terus ada yang komen lagi, berapa berat bapak-bapak itu. Oh, gue tahu nih maksudnya, mau ditantangin kering tinju kah bang? Mental Bang Densu bukan kaleng-kaleng anjay. Emang keren sih, Bang Densu keren, udah bantu. Terus malah diseret-seret anjing, ya udahlah gitu. Jadi itulah dia video kali ini. Sebenarnya soal si Agus ini ada lanjutan lagi live streaming. Ini dia videonya, ada 36.434 komentar. Jadi ini lanjutan kasusnya Agus, kasus duitnya si Agus ini. Streaming 4 hari lalu. Gue sih nggak tahu, belum nonton juga, jadi gue nggak mau komentar banyak soal ini. Intinya sudah ada kelanjutan dari kasus ini soal duitnya. Judulnya kan pertemuan terbuka dalam rangka penyelesaian donasi Agus. Tapi di sini gue mau bacain komentar, atau mungkin kita bisa temukan jawabannya di komentar. Kita lihat aja. Di sini ada komentar dari Dewi Andayani yang setuju Tenopi dan Bang Denny orang baik, tulus dan ikhlas, kasih tombol like kawan, like. Gue setuju juga. Denny udah bantu, Tenopi juga udah bantu. Yang setuju Farhat Abbas donorkan matanya buat Agus, like. Hukum jamin rakyat, hukum jamin rakyat. Oh my god. Di sini itu nggak ada hadirnya Farhat Abbas sama Agus. Kalau Tenopi hadir, Tenopi sendiri hadir sama kuasa hukumnya. Intinya sih itu. Terus di sini tuh kalau nggak salah ada vote
nih ada vote. Untuk para donatur yang sudah berdonasi kepada Agus Salim lewat Curhat Bank, silahkan tentukan donasi kalian di link berikut ini. Coba kita cek ya. Ini tuh petisi apa nih? Ini tuh data untuk kayaknya untuk donasi, jadi harus login, terus harus ada bukti donasinya. Jadi kita nggak bisa karena gua nggak donasi juga. Kita cuma baca di sini hasilnya. Diserahkan kepada Agus Salim 10 donatur sebesar 1.708.000. Ini gue yakin ini kemungkinan orangnya 1.700.000 ini nggak ngeklik itu, nggak ngisi petisi itu. Terus yang kedua 313 donatur yang milih buat donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Berarti dia kan nggak ikhlas gitu ya. Aduh, ada 107 donatur yang uangnya minta dikembalikan kepada donatur sekitar 24.686.000. Ada data tidak valid sekitar 208 donatur. Kami para donatur menyatakan bahwa benar uang donasi yang telah kami berikan untuk kepentingan pengobatan mata saudara Agus Salim saat ini berada pada rekening bank milik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan atau Yayasan Teknopi tersebut. Bahwa benar seluruh donatur bersedia mengirimkan uang donasi kepada Agus disebabkan peran serta atau ajakan partisipasi dari Pratiwi Novianti bersama dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Sehingga kami para donatur percaya terhadap uang donasi tersebut akan dipergunakan hanya untuk pengobatan mata, oke? Hanya untuk pengobatan mata saudara Agus Salim dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan proses pengobatan mata saudara Agus Salim. Bahwa dikarenakan saat ini uang donasi yang dimaksud belum digunakan secara maksimal untuk pengobatan mata oleh saudara Agus Salim dan demi menghindari penyalahgunaan uang donasi dan untuk memperjelas fungsi uang donasi tersebut, maka kami para donatur berinisiatif membuka pernyataan memberi kuasa elektronik kepada perwakilan donatur untuk meneruskan aspirasi dan melakukan upaya hukum untuk menetapkan tujuan uang donasi tersebut kami berikan. Ketentuan lain, bila mana adanya donatur yang tidak memberikan pernyataan kasus kuasa elektronik ini, maka uang yang tersisa akan diserahkan kepada institusi dinas sosial. Itu dia isi petisi ini. Jadi intinya Agus tolol dan Farhad Abbas pengecut. Intinya itu. Agus tolol dan Farhad Abbas pengecut. Gitu aja buat video kali ini. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa hajar hukum jamin rakyat. Bye.